Ya susah bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi panjenengan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang benda-benda ataupun sesuatu yang kalau berada di dalam rumah panjenengan itu biasanya bisa membuat suasana di rumah itu, kalau tidak orangnya sering sakit-sakitan dan juga sering bertengkar. Kemudian juga sering kena fitnah. Suasananya panas, tidak tentram, ada persoalan sedikit juga cekcok. Terjadi pertengkaran dan akhirnya rezeki pun susah atau seret. Apa saja penyebab yang sebenarnya? Kalau sudah ketemu dengan benda-benda ini, maka panjenengan harus cepat-cepat membuang ataupun juga bisa dimusnahkan dengan cara dibakar atau dilarung di sungai. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Benda yang pertama adalah kain mori. Jadi, kain mori yang biasanya itu diikat tiga seperti pocong. Itu biasanya adalah orang yang sakit hati kepada jenengan ataupun orang yang dendam kepada jenengan itu menaruh tumbal. Jadi tumbal ditaruh di pekarangan rumah panjenengan atau di dalam rumah panjenengan. Biasanya kain mori yang dipocong itu tadi kalau ada di rumah panjenengan, biasanya tanda-tandanya itu salah satu keluarga dari panjenengan ada yang kakinya itu sakit seperti terikat, bahkan bisa lumpuh kalau dibiarkan. Ini harus dicari. Tumbal yang dikirim seseorang yang dendam sama jenengan, atau bisa saja karena sakit hati. Entah itu persoalan bisnis atau persaingan dalam hal yang lain. Ini harus dimusnahkan supaya rumah tangga jenengan akan kembali adem, ayem, tentrem, selamat sekeluarga. Tapi tetap dengan harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya diberi keselamatan, diberi kesejahteraan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbal ataupun benda yang biasa digunakan untuk sihir atau untuk menyantet itu biasanya adalah tulang. Tulang ini biasanya itu diisi mantra tertentu. Di situ dimasukkan jin sebenarnya. Jadi, tulang itu makanan kesukaan bangsa jin. Kalau sampai tumbal yang berupa tulang ini ditanam di pekarangan rumah jenengan, biasanya itu akan sering terjadi penampakan di rumah Anda. Kadang-kadang tidur itu diganggu, kakinya seperti ditarik-tarik sama makhluk halus. Kadang-kadang bangun tidur ada orang yang tinggi besar hitam. Penampakan-penampakan itu sering terjadi. Kalau hal ini dibiarkan, yang di rumah tangga jenengan akan jadi kacau, terjadi ketakutan. Makanya kalau ketemu tulang yang dipendam di pekarangan rumah jenengan dan suasana rumah jenengan seperti itu, segera ambil, segera bakar atau dilarung di sungai. Dan jangan lupa tetap harus berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya lagi,
biasa tumbal atau sarana yang sering dipakai untuk menyalahi orang untuk menyantet ataupun menyihir, itu adalah berupa rambut. Rambut itu diikat. Rambutnya digendel, biasanya itu diikat pakai benang. Itu bisa juga sering digunakan sebagai media untuk orang-orang yang sakit hati atau orang-orang yang dendam untuk mengirim santet. Gejalanya biasanya itu panjenengan sering sakit kepala, pusing, tapi bukan karena pusingnya medis. Ini karena ada barang atau kiriman daripada seseorang yang berupa tumbal itu tadi. Orang yang kena gejalanya atau tanda-tandanya sakit kepala, biasanya itu menyerang dengan kuat kalau menjelang matahari terbenam atau menjelang maghrib, itu terus sampai pas jam 12 malam. Kalau gejala seperti itu dan terus menerus, jenengan juga harus waspada, harus hati-hati. Di samping tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan panjenengan masing-masing. Jika melihat rambut yang diikat benangnya itu tadi, cepat-cepat dibakar atau dilarung di sungai atau bisa di laut supaya netral kembali. Kemudian ada lagi benda yang lain yang biasa digunakan adalah pecahan beling atau paku. Nah, untuk pecahan beling dan paku ini memang biasanya si dukun itu juga memberi mantra-mantra. Jadi, dengan energi negatif sebagai sarana doa untuk mencelakai seseorang. Energi negatif biasanya menyerang ke tubuh jenengan atau siapa saja yang dituju, entah itu istri jenengan atau keluarga jenengan yang lain. Tetapi sebenarnya untuk energi ini yang menggunakannya media pecahan beling dan paku ini tidak begitu berat sebenarnya. Kalau mengetahui hal itu, maka cepat-cepat itu tadi dibuang atau dimusnahkan. Bisa dibuang di sungai atau di laut. Dan yang terakhir yang biasa sering digunakan itu adalah tanah kuburan tua. Ini yang paling berbahaya. Kalau sampai rumah jenengan itu bisa lalai dengan orang yang tidak bertanggung jawab, karena entah itu sakit hati, karena dendam, atau karena persoalan persaingan dalam hal bisnis, atau dalam hal apa saja. Intinya pokoknya pengen mencelakai jenengan dan keluarga. Ini yang paling berbahaya. Tanah kuburan ini biasanya yang dipakai itu beda-beda. Ada yang menggunakan 7 tanah kuburan, juga ada yang menggunakan 40 tanah kuburan, juga ada. Dan tanah kuburan pun yang dipakai itu biasanya tidak kuburan biasa, tetapi kuburan orang-orang yang meninggal seperti mati gantung, mati bunuh diri, atau mati tersambar petir. Ini biasanya yang digunakan karena energi dari tanah kuburan tersebut sangat negatif dan dahsyat. Itu harus segera dinetralisir karena energi negatif dari tanah kuburan ini sangat kuat. Ini harus betul-betul dinetralisir. Ciri-cirinya itu kalau rumah jenengan atau pekarangan jenengan itu ditaburi atau ditumbali dengan tanah kuburan, itu biasanya suasana di rumah itu panas, tidak betah di rumah, sebentar saja tidak betah, pengennya itu emosi dan ngamuk. Kemudian juga sering terjadi pertengkaran antar keluarga. Ada masalah sedikit bertengkar. Akhirnya persoalan kecil jadi besar. Kemudian
rezekinya seret banget, semacam seperti tertutup karena memang energi negatif yang kuat tadi. Kemudian sering sakit-sakitan orang yang tinggal di rumah tersebut, bahkan sakitnya bergantian. Ada yang sakit sembuh, berganti satu sakit lagi, itu dan terus menerus. Ini harus diwaspadai. Yang namanya tumbal tanah kuburan, jadi efeknya semacam itu. Di samping suasana tidak nyaman itu tadi, juga sering terjadi penampakan-penampakan yang aneh-aneh dan macam-macam wujudnya. Kadang-kadang tidur itu diganggu, ditarik-tarik kakinya. Ada juga itu penampakan yang lain seperti pocong, dan juga ada semacam genderuwo, dan banyak sekali penampakan-penampakan. Di samping itu juga sering mencium bau yang amis, bau yang tidak sedap, anyir seperti anyir darah. Nah, ini tanda-tanda kalau rumah jenengan disalahi orang lain atau ditumbali. Dan suasananya betul-betul seperti suasana kuburan rumah jenengan itu. Nah, itu tadi 5 benda yang atau media yang biasa digunakan untuk menyantet atau menyalahi orang lain. Kalau hal ini dibiarkan, rumah tangga jenengan itu tadi, di samping suasana yang tidak nyaman, biasanya terutama rezeki akan seperti tersumbat atau macet. Mau apa-apa buntu karena pikiran kita semrawut. Makanya harus cepat-cepat dinetralisir supaya energi negatifnya itu jadi netral kembali. Bisa hilang kembali, salah satunya itu tadi, setelah ketemu dengan bendanya itu, terus dibuang atau dibakar, atau juga dilarung di sungai ataupun di laut. Kalau tanah kuburan, ya setidak-tidaknya kita harus membaca doa-doa tertentu untuk meruat rumah jenengan sampai pekarangan jenengan tadi. Nanti ditaruh di air sama bunga, kemudian nanti dibacakan doa-doa untuk meruat. Kemudian airnya disiramkan di tanah yang ada tanah kuburannya itu tadi, atau di pekarangan yang ada tanah kuburannya. Mudah-mudahan dengan begitu tanah jenengan tadi akan netral kembali. Ketika sudah netral, suasana adem, ayem, tentrem, dan nyaman. Di rumah itu pikiran jenengan tenang, bekerja juga sudah nyaman. Kemudian keluarga juga sudah ayem, tentrem. Maka rezeki akan mudah untuk kembali masuk ke rumah jenengan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.